Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6. Kami akan presentasikan tugas proyek kami dengan tema perpustakaan Mutiara Ilmu berbasis web. Sebelum saya presentasi, saya akan perkenalkan kelompok saya. Yang pertama Stephen Klaus, yang kedua Riko Prasetya, yang ketiga Insan Nurdin, keempat Gwita Gustian, kelima Siti Fitayah. Di sini saya akan menjelaskan pustaka Mutiara Ilmu berbasis web. Mutiara Ilmu merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang lembaga pendidikan maupun pada masyarakat umumnya. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan perpustakaan. Adanya gap di area digital dengan sistem yang ada di perpustakaan Mutiara Ilmu, di mana untuk mendapatkan buku secara fisik mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Informasi buku, peminjaman buku juga salah satu fasilitas yang sangat penting untuk diperhatikan pada masyarakat umumnya, agar minat baca masyarakat menjadi lebih tinggi, karena dengan adanya cara mudah untuk meminjam dan membaca secara online di website Tiara Ilmu. Next. Deskripsi singkat mengenai produk atau service. Deskripsi produk yang pertama data buku, yang kedua transaksi pinjaman, yang ketiga transaksi booking, yang keempat delapan laporan peminjam. Keuntungan yang diharapkan oleh admin deskripsi singkat mengenai produk atau service. Keuntungan dari sisi pemakai, mempermudah pencarian buku dan info buku. Yang kedua, mempermudah pelayanan peminjaman buku dan booking buku. Perencanaan aktivitas secara global, aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Di sini ada tampilan nomor deskripsi aktivitas, jumlah hari dan estimasi biaya. Desain aplikasi 8 hari dengan harga 3 juta, yang keempat pemrograman dengan 60 hari 25 juta, testing 7 hari dengan harga 2 juta, instalasi 5 hari dengan harga 3 juta, dokumentasi 55 hari dengan harga 6 juta, training dalam 4 hari 22 juta, administrasi 80 hari dengan harga 3 juta, pemeliharaan 25 hari dengan harga 3 juta, tambah kerja dan meeting dan lain-lain 20 hari dengan harga 30 juta, total semua 274 hari dengan harga 83 juta. Selanjutnya akan Yang pertama itu ada analisis sistem berjalan, yaitu perpustakaan Mutiara Ilmu ini umum bebas semua kalangan usia yang ingin membaca buku di perpustakaan Mutiara Ilmu. Di sini kami menyediakan pelayanan buku pinjam dan booking buku. Jadi di sini kita bisa meminjam buku dan booking buku bisa menggunakan web saja. Yang kedua, tujuan perusahaan agar banyak orang membaca buku dan tanpa harus datang ke perpustakaan. Perpustakaan Mutiara Ilmu ini menyediakan buku agama, tata boga, pendidikan, dan bermacam jenis buku lainnya. Next. Yang ketiga, sejarah perusahaan Mutiara Ilmu. Perpustakaan Mutiara Ilmu ini didirikan pada awal tahun 2020. Mutiara Ilmu ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembukuan yang akan membantu dalam pemilihan buku yang akan kalian baca.
4. Visi, terwujudnya masyarakat membaca dan belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi, tempat menggali potensi melalui bahan bacaan. Next. Yang kelima, misi, yaitu pertama, menjadi perpustakaan sebagai jantung pendidikan, meningkatkan relevansi dan utuh layanan sistem perpustakaan terpandu pada keseluruh pemakai jasa. Ketiga, mengembangkan pelayanan membaca buku berbasis web melalui web yang sudah kami buat. Next. Analisis kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi, karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi, yaitu ada dua. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras, yang kedua, kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isan. Desain antarmuka. Di dalam desain tersebut ada 3, yaitu desain antarmuka, desain sistem, dan pembuatan kode program. Desain antarmuka. Di dalam desain tersebut terdapat 3 halaman. 1. Tampilan halaman kategori buku. Kedua, tampilan halaman dashboard. Dan ketiga, tampilan data buku. Desain antarmuka. Inilah adalah tampilan data buku. Desain antarmuka. Di sini terdapat 3 tampilan, yaitu tampilan halaman laporan data buku, tampilan data pinjam, tampilan halaman data anggota. Desain antarmuka. Di dalam desain tersebut terdapat 2 tampilan, yaitu tampilan halaman print data buku, kedua tampilan halaman download data buku. Desain antarmuka. Di dalam desain tersebut terdapat 2 tampilan, yaitu 1 tampilan halaman ekspor data buku, kedua tampilan halaman lapor pinjam. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Stefan Klaus. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error, dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kami melakukan pengujian program dan tampilan dari hasil program kami. Pemeliharaan. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan, mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Dari rekan saya yang bernama Stefan Klaus. Kesimpulan, perpustakaan Mutiara Ilmu selama ini dirancang menggunakan metode perencanaan analisa, rancangan implementasi, di mana pada tahap desain menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 1. Dengan rancangan sistem informasi perpustakaan ini, petugas pustaka dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi peminjaman pengembalian buku karena sudah terkomputerisasi. 2. Sistem informasi perpustakaan dapat memudahkan kepala pustaka dalam mencari data siswa yang sudah melakukan transaksi peminjaman buku yang dilakukan siswa, karena sistem informasi perpustakaan ini sudah terkomputerisasi. 3. Sistem informasi perpustakaan memudahkan petugas pustaka dalam menghitung jumlah transaksi peminjaman buku, dan juga dapat memudahkan siswa untuk mencari buku peminjaman, karena sistem informasi perpustakaan sudah terkomputerisasi. Terakhir, saran.
melakukan pembaruan pada interface dan sistem informasinya, karena seiring berjalannya waktu akan lahir lagi fitur baru yang lebih memanjakan penggunanya. Aplikasi sistem informasi perpustakaan kami ini perlu dikembangkan lagi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.